Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk membangun sikap yang siap sedia, kesetiaan untuk berjaga-jaga. Kemudian kita juga diajak untuk setia dalam memelihara iman kita akan Kristus Yesus Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kata setia ini sangat indah sekali kita dengar, tetapi ternyata dalam melakukannya bukan main sulitnya. Kita harus siap untuk menempa diri mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita terkadang jatuh bangun. Bahkan tidak jarang kita menjadi putus asa demi memperjuangkan kesetiaan. Tidak pernah yang namanya orang-orang setia dapat melalui hari-hari hidupnya begitu lancar, laksana kita berada di jalan tol. Tetapi pasti menghadapi yang namanya tantangan, apalagi badai kehidupan. Sekiranya inilah juga menjadi tantangan yang kita hadapi sangat nyata dalam hari-hari pesiarahan iman kita. Yesus dalam sabdanya yang kita dengarkan pada hari ini meminta kita sekalian untuk dapat menjaga nyala pelita iman kita. Pelita yang telah bernyala ini kita jaga agar jangan sampai padam oleh aneka himpitan, tantangan situasi dunia yang kita hadapi saat ini. Maka dari itu, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pelita ini masih terang benderang nyalanya atau mulai redup? Kalau mulai redup, kira-kira apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana cara kita agar pelita ini tetap bernyala dalam hari-hari hidup kita? Bukan hanya mampu menerangi langkah kaki kita sendiri, lebih daripada itu mampu menerangi dunia di sekitar kita. Sehingga inilah yang dinamakan dari buah iman yang kita miliki. Iman kita telah berbuah menghasilkan berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kemudian kita juga diajak untuk berjaga-jaga, menanti-nanti apabila Tuhan datang ke hidup kita masing-masing. Ia akan mendapati kita setia atau tidak tergantung dari sikap kewaspadaan, berjaga-jaga yang telah kita kerjakan dalam hari-hari hidup kita. Maka dari itu, sediakan bekal minyak yang cukup agar pelita iman kita tetap bernyala. Apa saja minyaknya, yakni tentu kualitas yang semakin kita tingkatkan dari cara hidup beriman kita. Waspada terhadap tawaran-tawaran dunia masa kini yang kalau tidak hati-hati kita dapat terbelenggu
dan semakin menjauhkan kita dari rahmat Allah dalam kehidupan ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu godaan untuk menjadi orang-orang yang sibuk di masa kini sangatlah besar. Banyak tawaran-tawaran kehidupan saat ini yang kalau kita turuti mungkin tidak cukup waktu 24 jam untuk kita bekerja. Tetapi mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Dari 24 jam waktu yang kita miliki setiap harinya, kira-kira berapa jam yang kita sediakan untuk mengambil sikap hening, menyadari karya Tuhan Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita? Adakah kita memberikan waktu secara khusus untuk Tuhan Allah hadir berbicara dan kita membuka telinga mendengarkan sabdanya? Atau kita disibukkan oleh begitu ramainya suasana hari-hari hidup yang kita lewati setiap harinya? Jawabannya tentu hanya masing-masing diri kita sendiri yang tahu. Jujurlah terhadap diri kita masing-masing, bukalah hati, mohon agar Tuhan Allah membentuk kita dengan caranya yang luar biasa. Keterbukaan hati memungkinkan kita untuk dapat menerima rahmat-Nya dan rahmat ini berbuah melimpah dalam kehidupan kita. Semoga permenungan ini dapat menjadi inspirasi iman bersama bagi kita sekalian para sahabat yang terkasih. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.